tampak ornamen bunga dan tanaman bersulur, ornamen jendela kaca patri, ornamen pilar-pilar marmer, serta kaligrafi ayat-ayat Al-Quran layaknya Masjid Biru di Istanbul. Jadi tiangnya ini masih mencontoh struktur-struktur tiang yang ada di bangunan-bangunan masjid yang ada di Turki. Ada dua macam itu. Oke, siap. Yang satu yang gede gitu, model gede, sama yang kecil-kecil begini banyak. Dari tiang Pak, sekarang kita lihat ornamen interior untuk kubah nih Pak. Ornamen ya. Di situ banyak sekali kaligrafi, hiasan-hiasan, ukiran. Bisa dijelasin Pak? Nah ini kalau ornamen dan kaligrafi ini bisa dikatakan sepenuhnya merujuk ke Masjid Biru. Seperti ini Pak, skalanya aja beda, besarannya aja beda. Tapi kalau pemberian motifnya, kubah-kubahnya apa namanya, lengkung-lengkungnya ini kan mengikuti Masjid Biru tadi ya. Kubah-kubah itu, jadi lengkung-lengkung yang terjadi di dalam ruangan ini itu seperti yang ada di Masjid Biru. Nah, lalu ornamennya terutama yang utama itu sepenuhnya mengikuti Masjid Biru. Yang ini apa ya? Ya, ini. Yang ke bawahnya ada penyesuaian ornamen, ukiran setempat tanpa kita tetap menghargai yang aslinya. Tetap menghargai. Jadi tidak sepenuhnya ornamen yang ada pada kubah-kubah yang ngikutin ini, yang kecil-kecil ini mencontoh ke Masjid Biru ya Pak ya? Enggak sepenuhnya. Tapi penempatannya, polanya, gayanya itu mirip. Sehingga faktor setempat itu tetap kita perhitungkan juga. Tetap kita usahakan untuk dimasukkan. Bagian terpenting dari interior masjid adalah mihrab yang dipahat dari marmer berkualitas. Di tengahnya akan ada ornamen stalaktit berbahan kayu jati dan panel inskriptif ganda menggantung di atasnya. Sebelah kanan mihrab terdapat mimbar tempat imam berceramah. Mimbar didesain dalam suasana seramai apapun, setiap orang di dalamnya bisa melihat dan mendengar sang imam. Nah, ini udah di dalam nih Pak, posisi mihrab sama mimbarnya Pak. Apakah ini juga udah menyerupai yang ada di Masjid Biru? Ya, ini boleh dikatakan persis mengikuti yang ada di Masjid Biru. Jadi dinding marmer ini, karena juga pakai marmer Pak, karena kayak marmer. Kemudian mihrabnya, kemudian mimbarnya ya. Mimbarnya ini di sana ada mimbar dua macam. Ada ini, ada yang kayak tangga Pak. Oh, iya. Kayak tangga. Jadi anunya di atas, khotibnya di atas. Khotibnya di atas. Di atas. Menjadi prototipe Masjid Biru yang dibangun di era kejayaan Khilafah Islamiyah di Turki, Masjid Al-Fajri dipersiapkan sebagai pusat pembinaan generasi dan peradaban Islam di Indonesia. Sebagai salah satu masjid di bawah binaan Dewan Masjid Indonesia, pengembangan Masjid Al-Fajri diprioritaskan untuk mewujudkan, memakmurkan, dan dimakmurkan masjid. Sinergitas antara masjid sebagai pusat pembinaan dengan sentra-sentra tadi. Ada sekolah, mereka bisa dilakukan pembinaan agamanya di masjid. Ada rumah sakit, pembinaan kerohaniannya bisa dari masjid. Kemudian sentra ekonomi, dia juga pembinaan ekonomi syariahnya melalui masjid. Sehingga kita bangun sebuah komunitas lingkungan religi yang sentralnya adalah di Masjid Jami Al-Fajri.
di level realisasi pemugaran yang sudah mencapai sekitar 80%. Masjid Al-Fajri telah memancarkan kemegahan dan keindahannya sebagai bangunan ikonik spiritual modern dengan arsitek yang tetap klasik. Di balik kemegahannya, masjid juga dipersiapkan untuk mengemban fungsi sosial dan ekonomi umat Islam. Kenapa kita bikin prototip kayak masjid biru ini? Supaya masyarakat tertarik dari bangunannya, tertarik dari segi arsitekturnya. Ketika mereka tertarik, mereka datang, mereka sholat, mereka parkir, ada warung, mereka belanja. Ini kan memberikan efek ekonomi kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan ke depan keberadaan masjid kami ini bisa diketahui lebih banyak. Sekali lagi, bukan kami karena bangga dengan bentuk yang megah. Kebanggaan kami adalah bagaimana para umat Islam ikut berkontribusi dengan memanfaatkan masjid, menggunakan masjid sebagai tempat ibadah dan tempat pusat pembinaan umat Islam. Masjid yang sudah eksis sejak tahun 1947 ini menjadi kebanggaan masyarakat sekitar. Kemegahan dan keindahan bangunan baru hasil pemugaran menambah minat dan kenyamanan jemaah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di daerah kami ada sebuah bangunan masjid yang cukup indah, megah dan representatif, sehingga memberikan nuansa yang berbeda bagi kami di masyarakat. Tentunya ini menambah kehusuan dan juga kenyamanan dalam beribadah, khususnya melaksanakan ibadah-ibadah sholat berjamaah. Di samping itu juga masjid ini luar biasa dengan struktur dan ornamen yang cukup kokoh, kemudian juga dihiasi dengan seni kaligrafi yang indah, sehingga menambah kehusuan dan juga kenyamanan di dalam kami melaksanakan ibadah. Harapan kami ke depan mudah-mudahan masjid ini cepat selesai dan menjadi lambang kemakmuran bagi masyarakat dan jamaah yang ada di daerah kami.